Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pola sebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari pengertian keanekaragaman hayati, tingkatan dari keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pola sebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah tropis, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilewati oleh dua garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, kedua garis ini menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada daerah sebelah barat garis Wallace, yang mana wilayah Indonesia yang termasuk ke daerah di sebelah barat garis Wallace ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini ditemukan berbagai jenis fauna oriental, yang mana fauna oriental ini merupakan hewan yang menyusui, berukuran besar, contohnya berbagai macam kera dan ikan, serta berbagai jenis hewan air tawar. Contoh hewan lainnya yaitu ada gajah, tapir, badak bercula satu, harimau Sumatera, orang utan, dan beruang madu, seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya daerah sebelah timur garis Wallace. Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace ini memiliki berbagai jenis fauna Australian, yang mana ada berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok. Contoh hewannya ada kasuari, cendrawasih, kakak tua, nuri, dan parkit. Jenis fauna lainnya yaitu ada babirusa, nama latinnya babirusa, dan kuskus, nama latinnya Phalanger sp. Selanjutnya daerah peralihan atau juga disebut dengan wilayah Wallacea. Daerah peralihan merupakan daerah yang terletak di antara dua garis Wallace dan Weber. Disebut juga dengan wilayah Wallacea. Semakin ke timur garis Wallace, maka jumlah fauna orientalnya semakin berkurang. Dan sebaliknya, semakin ke barat dari garis Weber, fauna Australian semakin berkurang. Sementara itu, pada daerah peralihan ini jenis hewan-hewannya termasuk ke dalam hewan oriental dan hewan Australian. Contoh hewan orientalnya ada burung hantu, bajing, dan babi. Sedangkan hewan Australianya ada anoa dan maleo. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai persebaran flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkaya di dunia dalam hal tumbuh-tumbuhan. Di daerah Indonesia memiliki jenis tumbuhan terkaya adalah hutan primer daratan rendah Kalimantan dengan 34% dari 100.000 jenis tumbuhan berbiji endemik. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Melasiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Persebaran flora Indonesia itu yang pertama ada flora daratan Sunda atau Asiatis. Flora di daratan Sunda ini terbagi menjadi 3 macam,
Yang pertama ada flora endemik seperti Rafflesia arnoldi yang hanya terdapat di wilayah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Serta ada bunga anggrek Tien Soeharto atau anggrek hartinah yang hanya ada di wilayah Sumatera Utara. Yang kedua ada flora khas paparan Sunda adalah bagian pantai timur dominasi hutan mangrove dan rawa gambut. Dan yang terakhir ada flora di bagian pantai barat didominasi oleh meranti-merantian, rawa gambut, kemuning, rotan, dan hutan rawa air tawar. Selanjutnya ada flora peralihan, yang mana flora di daerah peralihan memiliki kemiripan dengan flora di daratan Sunda dan Sahul. Wilayah yang termasuk di dalamnya adalah wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Wilayah yang termasuk di dalamnya adalah wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Jenis flora endemik di wilayah ini adalah ebony, atau yang sering kita kenal dengan kayu besi, yang berada di Pulau Sulawesi. Selanjutnya ada pohon leda dan cengkeh. Yang ketiga ada flora daratan Sahul, yang mana hutan di daratan Sahul memiliki ciri-ciri yang sama dengan hutan Australia, wilayah utara, dengan beribu-ribu jenis tumbuhan berdaun lebat dan hijau. Ketinggian pohon di wilayah ini bisa mencapai 50 meter. Karena lebatnya daun pohon yang ada di hutan Sahul membuat sinar matahari tidak menembus tanah, sehingga tanahnya tergolong ke tanah yang subur. Spesies endemik di dataran ini antara lain ada sagu, pala, matoa. Selain itu juga terdapat beberapa jenis tumbuhan seperti pohon besi, cemara, merbau, dan jati. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, ada keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Seperti kita ketahui, bahan makanan yang berfungsi sebagai makanan pokok itu ada padi, jagung, gandum, dan yang lainnya. Ada juga bahan makanan yang berfungsi sebagai lauk pauk seperti ikan, ayam, sapi, kambing, udang, dan lain-lain. Bahan makanan yang berfungsi sebagai sayuran ada bayam, kangkung, sawi, dan kubis. Bahan makanan yang berfungsi sebagai buah-buahan ada mangga, apel, rambutan, durian, dan yang lainnya. Manfaat yang kedua ada sebagai bahan sandang. Ada beberapa jenis tanaman yang digunakan untuk bahan sandang atau pakaian, antara lain rami, kapas, pisang hutan. Nah, semua ini bisa dimanfaatkan seratnya untuk dipintal menjadi kain atau bahan pakaian. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan dan alat rumah tangga. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Kayu dimanfaatkan untuk membuat jendela, pintu, tiang, dan alas atap. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya antara lain ada jati, kelapa, nangka, dan meranti. Yang keempat ada sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah sering disebut gen yang merupakan substansi atau sumber sifat keturunan makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan jenis unggul, sehingga menghasilkan jenis unggul yang baru. Plasma nutfah ini berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Yang kelima, di bidang keilmuan, tumbuhan dikembangkan manusia melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dikembangkan melalui kegiatan peternakan. Salah satu cara dilakukan manusia untuk meningkatkan hasil pertanian adalah dengan mengupayakan perkembangbiakan secara vegetatif buatan seperti mencangkok, menempel, menyambung, dan merunduk, serta ada yang dinamakan dengan stek.
Yang terakhir, sebagai bahan obat-obatan. Banyak jenis tumbuhan dan hewan yang dapat kita jadikan obat, seperti kencur, jahe, temulawak, adas, sirih, mengkudu, mahkota dewa, dan sebagainya. Nah, baiklah. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.